Explorer. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial yaitu dari alumni Tadris Biologi. Mari langsung kita panggilkan saja Uda Kadami dan Uda Farhan. Halo Uda. Halo. Apa kabar Uda? Silakan. Alhamdulillah baik. Jadi guys, kita perkenalan dulu bintang tamu kita. Yang pertama yaitu Uda Kadami, yaitu angkatan 2019. Lalu ada Uda Farhan, itu juga sama angkatan 2019. Dan mereka sudah menjadi alumni Tadris Biologi. Oke, Uda, untuk pertama, apa sih kegiatan Uda setelah menjadi alumni dari Tadris Biologi? Baik, kalau gitu saya terlebih dahulu itu waktu pertama kali kegiatan saya waktu baru menjadi alumni itu ialah menjadi abdi negara gitu kan. Lomba itu dalam menjadi awal atau PNS di dalam proses pemilihan pilkada, itu pilkada dan pilkada. Kalau pemilu dia sebelumnya kan. Nah, untuk pilkada itu dalam pemilihan bupati dan gubernur. Hanya itu saja terlebih dahulu. Selanjutnya itu masih merencanakan apa kegiatan untuk selanjutnya. Kalau udah sih kan setelah sudah itu tahu lah kita kan rasanya itu kayak plong datang aja sendiri memakai di juga kan. Lalu udah coba-coba cari kegiatan sampingan kayak tadi kampung kan coba-coba lah jadi sampingan untuk tanam segala macam. Terus udah coba juga untuk materi di luar sekolah. Kemudian di PT juga pernah coba, dan kadarullah pernah diterima di Salto itu di SMPN 2 Salto. Itu bertahan selama 6 bulan. 6 bulan kayaknya menghadapi dunia kerja itu nggak semulus itu ternyata. Jadi banyak problematik ketika kita bekerja di sana, mulai dari kultur shock dunia kerja itu kan selain kita hadapi itu mahasiswa siswa-siswa yang baru puber kan ada mahasiswa baru puber. Waktu itu udah pengen udahlah ngapain dulu lagi, kita aja S2 TK waktu itu TK kan. Kemudian setelah itu jalan kemudian buka lah S2 ini, kemudian lanjut mau S2 kan. Kemudian bersama waktu itu buka jalur PPG profesi ini. Nah, alhamdulillah waktu itu juga buka biologi kan. Pas di biologi buka dan telusuri, kemudian ternyata kuotanya sedikit lah. Nah, kita kan mau sukses cepat, mau sukses muda, mau kaya cepat juga kan. Nah, kemudian udahlah ngambil PPG aja jadinya. Ngambil PPG itu bukan jurusan kita juga, tapi linjur ke PGSD. Paling udah tak mau PGSD, ngapain PGSD nggak salah orang kan? Bocil-bocil segini ya, bocil-bocil yang hobinya lari-lari, hobinya teriak gitu. Kemudian ya, udah jalannya aja dulu sampai sekarang dan di PPG sudah 1 semester. Bentar lagi mau semester 1 buatnya kan. Dan di PPG sama PPG itu kembali ke produk awal kita. Semasa jadi ngapa itu kan, ya udah habis lagi. Pokoknya tugas, jadi begitu kita dikasih tugas nih segunung gitu kan, udahlah cicil lagi gitu. Udah itu aja sekarang kesibukan. Berarti udah kembali merasakan jadi maba. Ya kembali merasakan mahasiswa baru tahu lah kan, nurut. Apalagi universitasnya beda sama yang kemarin gitu. Kalau udah kalian nggak ada PPG atau S2? Kalau bagi saya itu sebuah kontradiksi ya kan. Lagi-lagi kita baru lulus gitu kan. Banyak kontradiksi yang datang itu kita diharapkan dengan PPG, S2 dan untuk otomatis itu menghormat. Nah, sebagaimana yang masih ada itu untuk menghormat itu kan tidak ada ya kan, otomatis untuk bisa mengkaji dulu kita harus mengikuti PPG. Nah, kontradisinya itu setelah saya membaca informasi beberapa hal, ternyata untuk PPG ini itu kan ada informasi bahwasanya itu sekolah itu kan pasca sarjana.
Nah, kontradisinya itu saya di sini. Ngapain sih kita ngambil PPG gitu kan? Kita kuliahnya pasca sarjana. Kenapa? Terus bilangnya kita cuma ditambahkan SPDGR gitu. Sedangkan kita dia pasca sarjana. Apa salahnya kita langsung saja mengambil S2? Itu kan itu kontradisinya. Jadi kalau saya berkata itu lebih baik saya ambil itu S2. Cuma dari sekarang itu cuma sedang mengancam-ancam untuk ambil itu S2 berdasarkan perencanaan. Kalau PG sih udah kedudukannya kan udah tamat nih udah beberapa tahun di lulus biologi. Jadi apa pengalaman yang sampai sekarang udah hidupkan di apa itu di kuliah ataupun di organisasi? Kalau udah sendiri kan merasakan kuliah itu kan istilahnya cuma satu semester satu aja, satu corona kan. Jadi semester satu itulah yang berkesannya. Nah, jadi dulu kan jadi maba-maba, malu-malu, turut-turut. Pokoknya kalau ada instruksi harus dikerjakan. Nggak ada nawar-nawar dulu. Nggak ada nawar-nawar. Ya, harus ada sekarang harus ada. Jadi pas udah kuliah dulu yang paling berkesan itu ya mata logikanya. Nah, karena mata logika itu kan juga kan. Bayangkan pas awal dulu udah dulu sama Zaihan sama Novel kan kami bertiga di kelas tuh. Ini waktu itu punya tugas buat makalah fisika kelompok 1 pula kan. Kebetulan waktu itu ada senggang gitu kan, senggang dari jam 10 sampai 1 lah. Kami waktu itu belum ada komputer, belum ada laptop, belum ada apa-apa gitu kan. Jadi pergilah ke warnet ini kan. Tiba-tiba, udah pun nggak tahu mata logika ini apakah sebuah ruangan khusus kan dulu namanya. Tiba-tiba ada aja namanya istilah mata logika. Ini apa mata logika? Kata kedisiplinannya itu besok kalian harus tahu semua anggota panitia mata logika. Dia nunjuk ini kan nunjuk di mana gitu kan. Dan sangka mata logika itu ada ruangannya, orang-orangnya ada di sana. Mata logika ini siapa dosennya? Dosennya siapa? Siapa yang membimbing? Setelah itu kami dikumpulkan. Terus marah-marah mereka. Apa yang mereka marah-marah? Ternyata waktu itu kami nggak nego sapa ya. Nego sapa sama kami pun pernah nego sapa. Maklum hari baru kan nanti bilang akrab. Kami tahu lah kalau laki-laki perempuan dulu nyapa gitu. Nah itu kan. Nah setelah itu pas apanya pas udah waktu itu pas menjelang acara puncaknya waktu itu dan kelompok bajunya itu pink ini susah ya sangat susah. susah sekali cari guna pink itu. Awalnya warna kami itu yang biru rasanya biru lah kode kan biru udah terus tiba-tiba pink kan ngapain pink ini saudara mau protes ya Melawan saudara. Ya, melawan saudara ya. So, saya suruh pokador ganti ya. Jadi gitu, pokador aja ya. Dalam misalnya ping kita bagi 5 itu pergi ke pasar tuh. Sampai ketemu di sini konflik kami sama penjualnya ini. Katanya dia mengantar pagi-pagi sekali waktu itu pas acara puncak tuh. Entah mereka ini datang si Novia yang sekun tuh menangis takut gagal mata logika dan ujung-ujungnya orang yang jual itu gila ya gila dia bilang Stres. terus kata si Novia itu habis itu orang menjualnya itu apa dan trauma sama orang pink katanya iya nah itu yang berkesannya sih kalau apa terus di Metallica tahu lah kita kayak gimana ya perlu diperjelaskan apalagi kami laki-laki nah ini satu-satunya lagi yang selamat ya kan kami yang berdelapan lagi itu ya wah nah itu aja berkesan kalau apanya kalau online-nya sih
online ya mabuk tugas di sini. Berarti udah ada merasakan dunia kuliah satu semester aja. Iya, satu semester yang real kuliahnya gitu. Kan masuk lagi semester 5 itu kan masih hybrid kan, Iya. terima masih hybrid tapi nggak kerasa lagi. Kalau udah Kalau bagi saya itu terlebih dahulu kan kita harus spoiler dulu tentang jenjang perkuliahan. Bagaimana itu sebelum saya memasuki dunia perkuliahan, saya ingin cerita dulu bagaimana sih para berkuliah. Ternyata ada ospek. Cuman di dalam di lingkup ini kan ada namanya istilahnya PBAK. Jadi satu kontradiksi lah kan. Kita cuma tahu cetak ospek gitu kan. Jadi gila tahun-tahunnya itu waktu ospeknya itu diinstruksikan untuk pergi jam 6. Nah, jam 6 lah pergi dari rumah ke kampus. Nah, ternyata di dalam ruangan ospek saya membayangkan itu ospek itu di dalam ruangan, ternyata tidak gitu. Di dalam lapangan yang luas gitu kan. Nah, di dalam perjalanan ada salah seorang tentara berdiri dia kan. Cepat deh, cepat. Tentaranya bilang kan, jadi mewah. kan berbagai tentara kan, kita maksudnya mewah. Jadi sebagai seorang yang dalam proses peralihan dari seorang siswa ke mahasiswa ya mengikuti saja apa yang ada gitu kan. Setelah mengikuti dari ospek ternyata mewah yang tentara itu ialah mewah dan mewah itu ialah bagian dari kemahasiswaan. Jadi dari sana saya berpikir bahwa ternyata seperti inilah dalam sistematika di dalam ospek. Setelah dari itu masuk ke dalam ospek jurusan. Saya pikir di dalam ospek jurusan ini semata-mata untuk perkenalan saja gitu kan. Cuman di dalam sisi yang lain saya juga membayangkan bahwasanya ada penekanan yang lain gitu. Nah, yang pertama itu di awal sekali itu kalau nggak salah itu di R29 kami dikumpulkan satu angkatan waktu hari Kamis. Pokoknya itu dia hari terakhir ospek gitu kan di tingkat universitas di fakultas diserahkan kepada jurusan. Di sana mulai saya kembali dengan kawan-kawan saya yang berada di Diman gitu kan, ada Nafi, ada Afdal, ada Risma, ada Sandi kan. Ngapain mereka ini kuliah di sini? Saya berharap itu tidak di dalam bangku perkuliahan saya tidak mengenal teman-temannya saya di SMA gitu dan ternyata bertemu juga di bangku perkuliahan. Mengikuti proses perkuliahan mulai dari ospek itu sampai besoknya itu saya sakit gitu. Satu kontradiksi dia sakit. Setelah dari ospek itu saya sakit selama 2 hari tidak tahu bagaimana sistem perkuliahan. Pas hari Rabu itu saya masuk ke kuliahan, ya maklumlah seperti salah seorang mengikuti peralihan, mengikut saja gitu kan. Setelah di sana mengikuti perkuliahan, mulai masa mata logika dan mata logika ini saya waktu itu diinstruksikan juga dari dari kosmanya itu Trisadi bahwasanya kita akan mengikuti mata logika, jadi kita akan menemukan apa sih kegiatan di dalam mata logika itu pemasangan pin. Dan alhamdulillahnya di sana itu saya tidak mengeluarkan uang sepersen pun karena si Trisadi membayarkan itu pin. Trisadi membayarkan saya bayar pin kan, mengikuti masa proses matematika dan kawan-kawan pun mengetahui bagaimana proses dalam matematika gitu kan, kemudian dari awal sampai di acara puncaknya. Dan di acara puncaknya saya termasuk yang salah seorang yang dirasingkan dan saya awalnya bingung dan setelah itu saya kok seperti ini gitu kan. Jadi saya itu terselamatkan lah gitu dari apa yang dialami oleh Kanafi. Setelah mengikuti yang namanya dari matematika sampai ke acara mengikuti PKL. Hanya saja itu di dalam PKL itu di bawah ekspektasi yang kami bayangkan. Dikatakannya itu cuma 1 angkatan gitu ya. Tahu-tahunya sampai 3 angkatan. Itu jadi kami seperti maba ikut saja gitu kan. KR-nya pun tidak terlalu jauh, itu di Harau. Itu dimulai dari hari Kamis sampai hari Minggu sore. Pas di semester 2 belum COVID. Itu kuliahnya itu ada 2 minggu. Itu kalau di semester itu ada tugas sama moto. Nah, kalau di moto ini ada salah satu sistemnya yang
yang membuat trauma gitu kan. Bisa udah tahu. Bukan trauma, cuman agak gimana gitu kan, suaranya gitu kan, jadi harus sabar lah gitu lah. Cukuplah di luar itu kita sabar, dan di luarnya lepaskan saja gitu, mengikuti perkuliahan. Dan untuk yang di akhirnya itu katanya itu kalau tidak di awal April, di akhir Maret kita akan mengadakan kuliah lapangan. Nah, tahu-tahunya 2 minggu sebelum pas minggu ketiga bulan Maret COVID, itulah kita kan berbahagia lah kita menunggu libur. Kita dikatakannya 2 minggu, nanti sampai 2 tahun. Mau ngapain kita 2 tahun gitu kan? Melewati kontradiksi juga di dalam perkuliahan. Kita awalnya itu kuliahnya secara bertatap muka, ternyata dalam COVID kita melakukan perkuliahan secara online. Dan waktu itu sangat menyebalkan sekali itu kita kuliah online, kita membayar uang kuliah full, dan tapi kita di awalnya tidak diberikan paket untuk melakukan perkuliahan gitu. Sungguh susah payah sekali. Dapatnya itu di semester 3 kami juga online. Carilah informasi terkait dengan organisasi. Maka di saat itu saya menemukan salah satu organisasi bernama HMI. Saya itu mengikuti kelas 1 di HMI, saya ditempatkan sebagai kader. Lalu saya menyibukkan diri dengan diskusi di HMI. Dari semester 4 saya mengikuti itu, HMJ yang namanya itu dulu kan, himpunan mahasiswa jurusan teknik biologi. Itu saya di bidang departemen minat bakat, dan saya sebagai kepala departemennya. Semester 5 banyak hal yang saya lalui, dan di sana saya mengikuti juga pelatihan sebagai macam-macamnya dengan mahasiswa, mengikuti dari PKMM, PKML di semester 5 sampai dari semester 6 saya jadi ketua di anggota 5. Itu cuma ingin mengetahui saja, bukan menjadi bagian dari dalam organisasi itu. Cukup untuk mengetahui bagaimana sistem itu bekerja. Semester 6 itu melakukan kuliah lapangan perdana untuk yang kedua kalinya gitu. Setelah sekian lama tidak melakukan kuliah lapangan. Kuliah lapangan itu cukup jauhnya itu di Bupati, di dalam hutan, tidak di Kesaman, di PL selama 4 bulan. Setelah dari PL dan semester 8 saya masih ada perkuliahan dan mengajukan diri sebagai asisten. Di pengalaman saya di dalam perkuliahan dan di organisasi. Udah berarti sama udah kan di sini juga ada pengalaman menjadi asisten dosen. Jadi apa suka duka udah selama menjadi asisten dosen dari beberapa mata kuliah yang pernah dipegang? Asisten sendiri kan, saya sendiri kan asisten dari semester 5. Beda sama teman satu lagi yang ini ya. Jadi kalau si Zogosma dulu dari semester 3 jadi asisten, kayak ini aja lihatnya. Kan kita sama-sama. Lagian gak jauh beda lah dia sama si Zul nih kan, gak jauh beda. Lagi dulu saya juga dulu dari dia kan kayak saya diambil gitu kan, iri banget. Semester 2, semester 3 dari ambil si Zul, semester 4 diambil lagi si Zul Gusman. Saya kapan gitu? Akhirnya di semester 5 waktu itu saya dapat tadi kan, ini dapat biokimia 1, kemudian panero 1. Sukanya ya kita banyak relasi pertama kan sama yang di atas. Kita punya tambahan ilmu, kita bisa istilahnya pengayaan ilmu yang pernah kita dapatkan di semester sebelumnya, kita dapatkan lagi di akhirnya kan. Kemudian kita bisa punya kesempatan untuk implementasikan di lapangan, implementasikan, dan pedagogi kita sebagai seorang calon guru juga diasah di sana. Bagaimana kita mengajarkan materi gitu kan, menyampaikan itu. Sebenarnya kan kalau kita udah hafal materi itu mudah rasanya, tapi kalau kita nggak bisa menyampaikan susah juga. Ngapain lah udah nih aja tapi nggak nyampe sama mahasiswa infonya gitu. Kemudian lanjut lagi ke semester 6,
tambah lagi bebannya. Begitu udah masuk ke Cryptogen, Ecode sama apa lagi? Genetika. Genetika. Kita suka genetika dulu. Kita suka genetika. Kemudian kita suka Cryptogen karena dosennya dulu. Cryptogen yang paling suka. Genetika karena suka hitung-hitungan. Kemudian ya dukanya kalau di asisten itu kita menghadapi mahasiswa beragam dan kita harus menyatukan persepsi mereka. Kan mereka punya kemampuan awal yang berbeda-beda. Jadi ada yang startnya itu dari nol, ada yang startnya dari minus kan, ada yang udah belajar membaca dari rumah. Jadi di dalam praktikum itu kita harus bisa menyamaratakan pengetahuan mereka dari minus tadi, dari nol, atau yang udah lanjut tadi kan. Nah, itu tadi. Kemudian yang kedua untuk mengatur mereka di lapangan. Kita kan harus satu komando di lapangan. Nah, kalau di lapangan kita harus satu komando. Jadi ketika terjadi miskomunikasi, pernah kan terjadi miskomunikasi antara kita, ingat kan? Ingat sekali itu. Kemudian waktu itu pernah juga saya kesal aja gitu. Kesalnya karena beda instruksi sama asisten yang lain. Nah, dan asisten ini senior saya juga, dan saya nggak mau menyalahkan dia. Gitu. Dan kalau senior saya ini nyuruh istirahat dulu. Dan kebetulan waktu itu kan kodarulahnya juga di sana ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Ada hujan, jadi kan merembes. Sedangkan mereka istirahat kan, nggak sadar gitu. Mereka nggak sadar, nggak peka juga. Saya udah gini. Ya kan di sana ada dosen dulu kan, dosennya udah berdiri, udah mendingin air. Nah, mereka itu nggak ada dan juga dosennya. Kita masih mau belajar. Iya gitu. Tengok lagi lapor besok juga. Ini lapor evaluasi dan alhamdulillah mereka berubah. Kemudian masalah terakhir itu yang ketiga tentang laporan mereka itu ya. Wah, insya Allah gitu kan. Sepertinya Rizka akan memahami sebenarnya diminta hari ini, udah hari ini molor, ada yang molor, ada yang miskomunikasi, ada yang salah paham juga. Tapi alhamdulillah ujung-ujungnya sudah alhamdulillah. Dan itu aja kedukanya selama jadi asisten. Mungkin Farhan banyak. Kalau saya itu suka dukanya itu tidak terlalu banyak, cuma lebih kepada menikmati dalam setiap proses yang ada ya. Kalau di semester 8-nya mencari tahu lah bagaimana sih proses menjadi asisten, tanya sini tanya sana, ikuti instruksi ini dan akhirnya itu mendaftarlah ke labor gitu kan, tanya sini tanya sana sudah jadi dosen kepada dosen, maka di sana mendaftar sebagai asisten gitu. Keluarlah bahwasanya saya ditetapkan sebagai asisten dosen di dalam mata kuliah ada teknik fisiologi media. Nah, di sanalah ternyata di dalam praktikum anatomi fisiologi saya cuma menggambar bagian-bagian mulai dari bagian tubuh, otak, kerangka, dan bagian sistem pencernaan dan lingkungan gitu kan. Dan lebih setelah itu otomatis membuat laporan kan, jadi sana kan membuat laporan gitu kan. Dan saya sangat kesalkan itu ketika membuat laporan kawan-kawan yang menjadi praktikannya itu tidak memaparkan hasilnya sebagaimana detail yang dia dapatkan. Yang saya baca itu cuma beberapa hasil dalam berupa hasil yang dia dapatkan, tidak dijelaskan bagaimana perincian menurut kata-katanya, dan kurang juga tidak didukung oleh teknik yang relevan gitu kan. Jadi sebaiknya itu untuk kawan-kawan yang mengikuti praktikum lebih ditekankan lah dari apa yang bisa didapatkan dengan bahasa sendiri, setelah itu sinkronkan dengan teori yang ada. Jadi apa yang kita hasilkan itu bisa dibaca oleh orang lain, orang yang tahu dengan apa yang kita pelajari.
itu sih di dalam mata kuliah anatomi fisiologi manusia di semester 9-nya itu direkrut lagi jadi asisten menjadi asisten mata kuliah anatomi fisiologi hewan. Setelah mengikuti praktikum, kawan-kawan ini juga membuat laporan gitu kan. Nah, masalahnya hampir sama di dalam membuatkan hasil jawaban dari apa yang dia dapatkan dengan dikaitkan dengan teori gitu. Ini juga membuatkan terkait dengan cukup isinya saja jawabannya cukup dengan bahasanya. Dan untuk yang lebih perfectnya itu saya mengharapkan dari kawan yang terlebih dahulu apa yang dia dapatkan dia jabarkan dengan bahasanya sendiri didukung dengan teori yang relevan gitu. Itu sih yang saya harapkan, ternyata tidak gitu. Itu sih yang saya misalkan dan saya nikmati juga lah. Sampai di akhirnya saya lepas dari masa semester di semester 9. Akhirnya saya sudah skripsi. Itu sih. Terakhir untuk tindakan Tuhan, apa silakan dari alumni, dari senior juga. Apa nih harapannya untuk adik-adiknya di angkatan-angkatan di bawahnya untuk kedepannya, untuk kuliah, organisasi atau di dunia setelah kuliah gimana? Coba guys. Untuk dari saya harapannya untuk adik-adik semua yang masih kuliah, baik yang masih maba pertengahan atau masih udah di ujung perkuliahan, lalu aja lah itu. Intinya itu aja, lalu aja kayak air mengalir. Jadi untuk yang dan terakhir dan yang penting udah sekarang udah ingatkan kalau untuk bagian organisasi sendiri, kalau tidak mendukung keterampilan atau soft skill atau skill kawan-kawan, jangan ikut organisasi itu. Kalau hanya untuk menambah kesibukan, untuk mencari-cari teman, relasi aja, jangan ikut. Saya sarankan itu, saya organisasi itu kalau dia itu berimpact ke keterampilan kita, ke cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita bersikap. Nah, itu organisasi seperti itu. Kalau tidak ada yang mengajarkan, tidak ada di organisasi itu mengajarkan seperti itu, jangan ikut. Kalau untuk masa perkuliahan, ikuti saja instruksi dosen itu, ikuti aja. Jadi sekali lagi kawan-kawan mengikuti apa yang diinstruksikan oleh dosen, kawan-kawan aman. Dan satu lagi untuk masalah di ujung nanti skripsian, jangan bermalas-malasan, karena ada skripsi itu bertahun-tahun, 2 kali lipat dari normalnya perkuliahan. Kita diajarkan di sana untuk tidak bermalas-malasan, kita diajarkan untuk mandiri, diajarkan juga untuk bisa memanage waktu kita. Jadi jangan menggunakan istilah di waktu yang tepat, lulus waktu yang tepat atau pokoknya bagi saya sendiri kan, kalau udah saatnya lulus, saya harus lulus gitu. Itu aja. Dan kita nggak tahu kan setelah lulus kebijakan-kebijakan apa yang akan terjadi setelahnya, apakah dipersulit atau dipermudah, kita nggak tahu. Jadi selagi kawan-kawan ingin lulus hari itu, ya udah, kawan-kawan harus lulus hari itu. Saya sih harapannya. Kalau untuk HMPS sendiri kan kita ada jurusan gitu, kan kita udah dapat akreditasi terbaik kan, unggul. Kan harapannya semoga kawan-kawan bisa tetap berkontribusi untuk HMPS di jurusan, memberikan segenap tenaga, pikiran, dan apapun lah untuk kebaikan HMPS nantinya. Dan kawan-kawan jangan menganggap HMPS itu sebagai wadah tanggung jawab atau sekedar beban yang diemban kepada kawan-kawan untuk melaksanakan sebuah program yang seperti itu. Enggak saja itu sebagai ajang mengatur diri, memanage waktu, sama kemampuan berkolaborasi dan teman-teman saja. Kalau datang, pesan-pesan tunggu dulu belum saya kalau terkait saya ya, cuman untuk harapan saya itu cukup jadi lebih baik saja gitu kan. Dan untuk adik-adik yang berkuliah di UIN Binus,
Itu saya menyarankan untuk dalam setiap berkegiatannya itu spoiler dulu bagaimana proses yang akan dihadapi ke depannya. Sebagaimana untuk kawan-kawan yang akan menjadi anggota HMPS, menjadi pengurus, menjadi asisten apa segala macamnya, itu cari dulu tahu bagaimana sih proses di dalam itu gitu. Jadi semakin kita mencari tahu, otomatis kita memiliki bekal untuk bagaimana memasuki hal seperti itu gitu kan. Cukup luruskan niatnya, luruskan pandangan apa sih yang akan kita lalui gitu, dan terus ke ujung itu yang kawan sebagaimana yang dikatakan terapi akan bertemu dengan tujuan skripsi gitu kan. Dan perlu kawan-kawan ketahui bahwasannya di dalam perkuliahan itu yang kuliah kita yang sebenarnya itu ialah di bagian skripsi kalau menurut saya. Dan kawan-kawan yang berkuliah dari semester 1 sampai semester 7 ataupun semester 6-nya itu ialah pengantar kawan-kawan untuk menempuh dalam berskripsi itu. Dikarenakan itu adalah momen untuk mengasah skill, keterampilan manajemen konflik, manajemen emosional kawan, supaya apapun yang kawan-kawan lakukan itu bisa terrealisasikan di dalam skripsi. Dan kawan bisa menuliskan skripsi dengan baik, lulus dengan hal yang jelas apa yang diharapkan. Itu sih. Mungkin itu saja podcast kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya, seriusnya juga, dan terima kasih juga untuk kalian yang udah stay nonton juga. Terus saksikan podcast Biologi Explorer. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.